artinya tidak bisa dibuka dan tidak bisa kita... Masalah epilepsi pada anak dan remaja kerap menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan bagi orang tua, terlebih ketika masuk kategori drug resistant epilepsi atau epilepsi kebal obat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga mempengaruhi kualitas hidup anak serta kondisi psikologis keluarga. Menjawab kebutuhan akan edukasi dan solusi medis terkini, Semarang Medical Center SMC Rumah Sakit Telogorejo melalui Telogorejo Neuro Center menggelar seminar awam bertajuk Kenali Epilepsi Kebal Obat pada Anak dan Remaja pada Sabtu 11 April 2026 di 4 Points by Sheraton Kuta Badung. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus menghadirkan harapan baru bagi keluarga pasien epilepsi dengan pendekatan medis komprehensif berbasis teknologi terkini, serta yang terdiri dari orang tua, tenaga medis hingga masyarakat umum mendapatkan pemaparan mengenai definisi epilepsi kebal obat, pilihan terapi hingga indikasi tindakan bedah. Hadir sebagai pembicara Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD, SPBS spesialis bedah saraf, serta Dr. Igusti Ngurahmadi Suarbe, SPA-SP Neuroloka, spesialis anak konsultan neurologi yang membagikan wawasan dan pengalaman klinis mereka dalam menangani kasus epilepsi. Direktur Marketing SMC RS Telogorejo Diana Loreta menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi masif yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyoroti masih kuatnya stigma di masyarakat yang kerap salah memahami epilepsi. Diana juga menyebutkan bahwa kehadiran SMC di Bali tidak hanya untuk edukasi tetapi juga memperkenalkan layanan sebagai rumah sakit rujukan nasional dengan dukungan tenaga ahli berpengalaman. Dijelaskan Semarang Medical Center SMC Rumah Sakit Telogorejo merupakan institusi layanan kesehatan terkemuka di Indonesia yang memiliki fokus pada layanan unggulan jantung saraf, neurocenter, dan penyakit kompleks lainnya. SMC RS Telogorejo memiliki 3 center di excellence yaitu Telogorejo Heart Center THC, Telogorejo Neuro Center TNC, dan Telogorejo Fertility Center TFC. Didukung oleh teknologi medis terkini dan tim dokter spesialis yang kompeten, Rumah Sakit Telogorejo berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien. Memang kita ada 3 untuk Center of Excellence-nya. Salah satu memang neuro, untuk yang lainnya yaitu ada IVF atau bayi tabung, dan kita juga heart center atau spesialisasi di jantung. Jadi ada 3 selain neuro. Untuk rumah sakit kami ada di Semarang, Jawa Tengah, dan memang kita tujuannya datang ke Bali dan untuk di daerah-daerah lain itu selain untuk edukasi juga untuk supaya orang-orang itu bisa mengenal kami, dan tujuannya selain itu juga untuk supaya jadi rumah sakit rujukan nasional, karena memang untuk profesional sendiri itu adalah salah satu profesor bedah yang juga background pendidikannya selain dari di Indonesia sudah berpengalaman, dia juga belajar cukup lama di Jepang khusus untuk metode penyembuhan bedah syaraf untuk epilepsi. Sementara itu, Corporate Business Marketing Communication Yayasan Kesehatan Telogorejo Aditya Budi menegaskan epilepsi masih kerap diselimuti stigma yang harus diluruskan melalui edukasi. Ia menjelaskan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi edukasi karena perannya sebagai hub kawasan Indonesia Timur. Tak hanya menyasar orang tua, kegiatan ini juga melibatkan tenaga pendidik. Lebih jauh, Aditya menekankan pentingnya menghapus stigma melalui edukasi berkelanjutan. Dengan pendekatan edukatif dan berbasis medis, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta membuka akses penanganan yang lebih tepat bagi penderita epilepsi, khususnya di Bali dan kawasan Indonesia Timur. Guru-guru sekolah ada di sini, kami undang juga beberapa, supaya ketika mereka ada anaknya yang epilepsi dan ada serangan, mereka tahu mesti ngapain, gitu ya. Kalau tadi kita dengar penjelasannya kan, kalau mitos yang dulu dari Dr. Suwargo tadi, dulu kan pakai sendok ya, gitu kan. Kalau sekarang enggak, malah yang penting kalau perlu divideoin. Itu juga ini ya, orang lihat orang lagi serangan kok malah divideoin. Padahal itu penting ketika konsultasi dengan dokter. Beliau Prof ini juga bisa lihat, misalkan gerakan ke kanan, oh otak mana nih yang bermasalah gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Berarti mostly pasien anak-anak ya? Sebenarnya dewasa juga banyak, tapi memang lebih baik sejak dini ditangani, itu lebih baik. Berusaha menghapus stigma soal epilepsi, jadi kami juga edukasi dan sosialisasi soal ini. Kalau tadi paparannya juga kalau kita dengarkan,
beliau juga lihat dari dokter Suwarbo itu tadi juga bilang ya, kan bisa dibawa ke apa kalau di sini Jero Mangku apa? Ya, Balian. Balian dukun itu nggak salah kata beliau. Tapi kalau secara medis lebih baik kenapa enggak gitu kan? Jadi paralel aja. Dari sisi medis, Dr. I Gusti Ngurahmadi Suwarbo SPASP Neurokha mengungkapkan faktor genetik bukan penyebab utama epilepsi. Ia juga mengungkapkan angka kasus epilepsi cukup tinggi termasuk di Bali. Disebut angka kejadian epilepsi sekitar 7 hingga 8 per 100.000 penduduk dan sekitar 30% menjadi epilepsi kebal obat. Menurutnya, peningkatan kasus yang terlihat saat ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat. Untuk kasus epilepsi kebal obat tersedia berbagai pilihan terapi mulai dari non-bedah hingga pembedahan. Ia juga mengingatkan bahwa epilepsi bukan penyakit mistis, melainkan kondisi medis yang dapat ditangani. Peranan kita semua untuk mensupport mereka, menyadarkan bahwa epilepsi itu adalah penyakit medis biasa yang bisa disembuhkan. Epilepsi itu bisa sembuh dan memang bisa kumat. Kalau kumat ya kita obat lagi gitu. Ya, tolong sama-sama juga kita luruskan mitos-mitos yang masih berkembang. Tolong bantu diluruskan bahwa epilepsi itu tidak seperti mitos itu gitu. Itu untuk kasus-kasus yang kebal obat, pilihannya ada terapi diet ketogenik, terapi musik, terapi listrik gitu ya, dipasang alat gitu. Dan terapi pembedahan sebenarnya cukup menjanjikan pada kasus-kasus yang memang ada indikasi di bedah gitu. Jadi tidak semua pasien yang kebal obat itu boleh dioperasi, harus diseleksi dulu. Kalau memang ada fokus epileptogenik di otaknya, ada bekas cedera, bekas pendarahan, atau memang kelainan sejak lahir itu bisa diangkat gitu. Di Bali dokter bedah saraf banyak sebenarnya, tapi yang mendalami epilepsi, pembedahan epilepsi masih belum banyak. Seminar ini juga menghadirkan testimoni dari Made Arimbawa, seorang dokter sekaligus orang tua pasien epilepsi yang menceritakan perjalanan panjang putrinya hingga menjalani 2 kali operasi. Ia menyebut kondisi anaknya kini jauh lebih baik dan mampu menjalani kehidupan normal. Melalui kisah tersebut, ia berharap masyarakat tidak lagi memandang epilepsi dengan stigma negatif. Kejang pertama itu adalah di 2008. Kelahiran anak saya 2002. Jadi 6,5 tahun, kan begitu ya, 6,5 tahun. Kemudian dilakukan tindakan operasi ya sampai sekarang kurang lebih 2016 ya, sekarang 2026 ya 10 tahun. Berarti sekarang usianya berapa? 23 tahun. Ya, 23 Sudah tahun. aktivitas biasa. Kalau sekarang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Suwarbo, kalau akademik kebetulan kalau anak kami itu dapat juara umum di waktu SMP. Anggaplah putri kami ini adalah penyintasnya kan begitu. Jadi harapan dengan kemajuan juga ilmu kedokteran, semua khususnya penderita epilepsi dapat tertangani dengan baik. Stigma di masyarakat juga tidak akan menyebabkan mereka menjadi down mentalnya seperti itu. Jadi mohonlah bagaimana kita saling merangkul, mohon bagaimana kita yang masih sehat bisa membimbing kalau seandainya ada penderita seperti itu. Kabar Bali Hits mengabarkan.